Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niko Chandra dengan NIM 511181052. Berikut judul penelitian saya, yaitu analisis pengendalian kualitas produk dengan metode analytical hierarchy process pada UD Tahu Berkah. Di sini topik pembahasan yang akan saya sampaikan yang pertama adalah latar belakang penelitian, identifikasi masalah, maksud dan tujuan penelitian, kerangka penelitian, metode penelitian, hasil dan pembahasan, lalu yang terakhir adalah simpulan dan saran. Latar belakang penelitian. Industri makanan dan minuman merupakan salah satu penopang perekonomian nasional dengan memberikan kontribusi yang cukup signifikan pada pertumbuhan ekonomi nasional menurut Medcom.id pada tahun 2021. Lalu aktivitas industri makanan dan minuman di Indonesia pada saat ini dituntut melakukan peningkatan pengendalian kualitas dalam produksi agar produk yang dihasilkan dapat meminimalisir faktor kesalahan, cacat produk, kegagalan, dan ketidaksesuaian spesifikasi menurut Puspasari et al. Pada tahun 2019. Tahu merupakan makanan yang mudah ditemukan dan sudah ada sejak lama dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Tahu mempunyai nilai gizi yang tinggi karena memiliki kandungan protein, karbohidrat, protein, asam lemak, esensial, vitamin, dan mineral menurut Syah Fitri dan Elva Rianti pada tahun 2021. Lalu penelitian ini dilakukan di UD Tahu Berkah yang terletak di Purwakarta. Perusahaan ini bergerak di bidang pengolahan tahu dan berdiri sejak tahun 2008. UD Tahu Berkah menjual produknya kepada reseller-reseller yang ada. Di sini reseller yang ada yaitu berada di Pasar Rebo, Pasar Senen, dan Pasar Simpang, hingga akhirnya masuk ke konsumen akhir. Data produk cacat dan jenis cacat produk tahu periode Maret hingga September 2021 dapat dilihat bahwa jumlah produk cacat terbesar yaitu terjadi pada bulan April, yaitu sebanyak 1.750 pieces, diikuti oleh bulan Agustus yaitu sebesar 1.398 pieces. Untuk jumlah cacat tekstur sebanyak 5.525 pieces, dan untuk jumlah cacat ukuran yaitu 2.559 pieces. Identifikasi masalah. Di sini ada dua identifikasi masalah yang digunakan. Yang pertama, bagaimana pengendalian kualitas produk pada UD Tahu Berkah, yang meliputi bagaimana perencanaan pengendalian kualitas produk pada UD Tahu Berkah. Yang kedua, bagaimana pelaksanaan pengendalian kualitas produk pada UD Tahu Berkah, dan bagaimana evaluasi pengendalian kualitas produk pada UD Tahu Berkah. Lalu untuk yang kedua, bagaimana pengendalian kualitas produk pada UD Tahu Berkah dengan metode analytical hierarchy process atau AHP. Maksud dan tujuan penelitian. Maksud penelitian ini untuk mendapatkan data, fakta, dan informasi mengenai pengendalian kualitas produk pada UD Tahu Berkah, serta untuk memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana pada program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Ahmad Yani. Lalu berikutnya adalah tujuannya adalah untuk mengetahui yang pertama, perencanaan pengendalian kualitas produk pada UD Tahu Berkah, pelaksanaan pengendalian kualitas produk pada UD Tahu Berkah, yang ketiga evaluasi pengendalian kualitas produk pada UD Tahu Berkah, dan yang terakhir adalah pengendalian kualitas produk pada UD Tahu Berkah dengan metode analytical hierarchy process. Kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran yang digunakan diawali dengan manajemen operasi yang jadi grand theory, lalu turun ke pengendalian kualitas yang di bawahnya terdapat perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, dan yang terakhir adalah pengendalian kualitas produk dengan metode analytical hierarchy process. Metode penelitian. Jenis penelitian ini, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Dengan penelitian kualitatif, penulis dapat menganalisis secara mendalam mengenai permasalahan dan situasi sosial yang ada, sehingga hasil analisis yang didapatkan bisa baik dan mendalam. Lalu operasionalisasi variabel. Yang pertama adalah variabel, konsep variabel, subvariabel, indikator, dan jenis data. Lalu populasi dan sampel. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemilik,
kepala produksi dan konsumen pada UD Tahu Berkah. Lalu pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik non-probability sampling dengan metode purposive sampling. Metode penelitian. Instrumen pengambilan data. Penulis sendiri yang menjadi instrumen penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data seperti observasi, wawancara, dokumentasi, dan kuesioner. Lalu untuk teknik pengumpulan datanya, yang pertama melakukan observasi, wawancara, dokumentasi, dan kuesioner. Untuk teknik analisa datanya, yang pertama adalah reduksi data, dan dua penyajian data, yang tiga menarik kesimpulan. Lalu untuk uji validitas data dan reliabilitas digunakan triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Hasil uji validitas dan reliabilitas data. Triangulasi sumber. Narasumber pertama yaitu Bapak Yana Suryana selaku pemilik utama pada UD Tahu Berkah yang diwawancari pada tanggal 29 Oktober 2021. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis, didapatkan informasi bahwa masih terdapat barang cacat pada hasil output di UD Tahu Berkah dan beberapa faktor penyimpangan yang menyebabkan adanya produk cacat. Selanjutnya dilakukan wawancara dengan narasumber kedua yaitu Bapak Nanang selaku kepala produksi pada UD Tahu Berkah pada tanggal 6 November 2021 yang diperoleh hasil mengenai informasi penyimpangan pada produk yang dihasilkan. Triangulasi teknik. Pengujian data mengenai pengendalian kualitas produk dilakukan dengan memeriksa kepada sumber data yang sama dengan teknik yang berbeda, yakni wawancara, dokumentasi, dan observasi untuk mendapatkan data yang kredibel. Lalu untuk triangulasi waktu, penulis mengumpulkan data terkait aktivitas quality control serta karakteristik kualitas pada tanggal 29 Oktober 2021, 6 November 2021, 12 November 2021, dan 19 November 2021. Dalam waktu-waktu yang berbeda tersebut, penulis mengkonfirmasi keabsahan data yang didapat dengan jawaban dari narasumber terkait perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi quality control. Tahapan purposive sampling. Teknik ini dilakukan oleh penulis kepada Bapak Suryana selaku pemilik. Penulis mendapatkan keterangan mengenai penyimpangan yang terjadi pada kualitas produk tahu. Selanjutnya, berdasarkan keterangan Bapak Nanang selaku bagian kepala produksi untuk mendapat data produksi dan data produk cacat. Hal-hal tersebut menjadi pertimbangan mengapa penulis memilih kedua informasi tersebut guna mendapatkan informasi yang lengkap dalam penelitian ini. Hasil dan pembahasan perencanaan quality control produk. Perencanaan tujuan quality control produk. Pengawasan yang dilaksanakan mengenai kegiatan produksi diharapkan dapat menjaga kualitas produk tahu yang dihasilkan sesuai dengan standar yang akan dicapai oleh perusahaan, yaitu performance atau kinerja dari produk tersebut agar aman dikonsumsi oleh konsumen. Lalu conformance atau kesesuaian karakteristik produk berukuran 3 cm x 3 cm, memiliki tekstur yang kenyal dan berwarna putih. Dan perceived quality atau kualitas yang dipersepsikan yaitu berupa tanggapan yang baik dari konsumen. Perencanaan prosedur quality control produk. Ada beberapa hal yang direncanakan pada saat akan melakukan kegiatan pengawasan atau pemantauan pada saat produksi untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan standar perusahaan. Di antaranya yaitu pengawasan perendaman, kedelai, pencucian, penggilingan, perebusan, penyaringan, penambangan biang tahu dan pencetakan biang tahu serta pemotongan tahu. Pelaksanaan tujuan quality control produk. Pada pelaksanaan tujuan quality control yang sebelumnya sudah direncanakan tidak sesuai dengan yang dilaksanakan karena masih ada produk cacat yang melebihi batas toleransi produk cacat. Ketetapan perusahaannya yaitu sebesar 2% dari total produksi per bulan. Hal ini disebabkan karena pengawasan terhadap karyawan yang kurang baik dilaksanakan. Terlebih, masih kurangnya sumber daya untuk melakukan pengawasan pada setiap stasiun kerja. Pengawasan hanya dilakukan oleh satu orang, menyebabkan tidak terpantaunya tiap stasiun kerja. Selanjutnya, tidak adanya himbauan agar berhati-hati serta lebih fokus dalam penggunaan setiap alat.
Pelaksanaan prosedur quality control. Pada pelaksanaan prosedur quality control yang sebelumnya sudah direncanakan, masih terdapat ketidaksesuaian dan tidak maksimalnya karyawan dalam proses produksi yang dilakukan. Hal tersebut disebabkan karena kurang telitinya karyawan dan tidak fokusnya karyawan dalam melakukan pekerjaannya. Evaluasi quality control produk. Pada indikator pertama yaitu hasil produksi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan, bahwa terjadi ketidaksesuaian dan tindakan koreksi yang perlu dilakukan yaitu penambahan karyawan untuk melakukan pemantauan atau pengawasan pada stasiun kerja. Lalu menjamin proses produksi sesuai dengan prosedur yang tidak sesuai. Diperlukan diperlukan untuk melakukan pelatihan atau arahan kepada karyawan agar karyawan lebih fokus dan teliti. Lalu yang kedua adalah evaluasi prosedur quality control produk, yaitu penetapan standar kualitas yang dimana tidak terdapat kesesuaian. Maka tindakan koreksi yang dilakukan yaitu perlunya pelatihan atau arahan kepada karyawan guna menunjang aktivitas produksi. Lalu penetapan kegiatan proses produksi, terdapat ketidaksesuaian sehingga tindakan koreksi yang perlu dilakukan pengawasan pada karyawan perlu ditingkatkan agar lebih teliti dalam melaksanakan proses produksi dan tetap konsisten dalam bekerja, sehingga kemungkinan terjadinya produk cacat dapat diminimalisir. Pengendalian kualitas produk dengan AHP dapat dilihat pada tabel 4.24 bobot kriteria pengendalian kualitas. Yang pertama adalah menunjukkan nilai bobot terbesar yaitu kriteria tekstur dengan nilai bobot sebesar 0,411. Kemudian secara berurutan kriteria harga dengan bobot sebesar 0,328 dan kriteria ukuran memiliki bobot sebesar 0,261. Kriteria tekstur dengan bobot yang paling besar menunjukkan kriteria tersebut berada pada prioritas utama dalam pengendalian kualitas produk pada UD Tahu Berkah. Lalu yang berikutnya adalah bobot subkriteria pengendalian kualitas. Menurut hasil tabel 4.25 menunjukkan nilai bobot terbesar yaitu subkriteria meningkatkan kualitas dengan nilai bobot sebesar 0,648. Kemudian secara berurutan subkriteria meningkatkan kepercayaan dengan bobot sebesar 0,230 dan subkriteria meningkatkan daya saing memiliki bobot sebesar 0,122. Subkriteria meningkatkan kualitas dengan bobot yang paling besar menunjukkan subkriteria tersebut berada pada prioritas utama dalam pengendalian kualitas produk UD Tahu Berkah. Lalu berikutnya adalah bobot alternatif pengendalian kualitas. Menurut hasil tabel 4.26 menunjukkan nilai bobot terbesar yaitu alternatif pelatihan sumber daya manusia dengan nilai bobot sebesar 0,648. Kemudian secara berurutan alternatif meningkatkan pengawasan dengan bobot sebesar 0,230 dan alternatif penerapan GMP memiliki bobot sebesar 0,122. Alternatif pelatihan SDM dengan bobot yang paling besar menunjukkan alternatif tersebut berada pada prioritas utama dalam pengendalian kualitas produk pada UD Tahu Berkah. Simpulan dan saran. Simpulan di sini yang pertama adalah perencanaan quality control produk pada UD Tahu Berkah. Perencanaan tujuan quality control produk. Simpulannya adalah tujuan pengendalian produk UD Tahu Berkah yaitu untuk menjaga kualitas produk tahu yang dihasilkan sesuai dengan standar yang akan dicapai. Lalu perencanaan prosedur quality control produknya yaitu hal yang direncanakan pada saat akan melakukan kegiatan pengawasan atau pemantauan pada saat produksi dimulai. Lalu berikutnya adalah pelaksanaan tujuan quality control produk. Pelaksanaan tujuan pengendalian kualitas belum optimal karena masih terdapat penyimpangan yang terjadi sehingga adanya barang cacat. Untuk pelaksanaan prosedur quality control produk dalam penerapan langkah-langkah pengendalian kualitas produk UD Tahu Berkah yang terdiri dari beberapa standar kualitas belum terlaksana dengan baik. Masih terdapat beberapa penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur. Evaluasi quality control produk pada UD Tahu Berkah. Evaluasi yang harus dilakukan yaitu arahan atau pelatihan kepada karyawan agar tidak lalai dalam melaksanakan pekerjaannya, peningkatan pengawasan pada bagian kerja dan penambahan sumber daya manusia. Lalu untuk pengendalian kualitas produk UD Tahu Berkah menggunakan AHP,
Kriteria tekstur, subkriteria meningkatkan kualitas dan alternatif pelatihan sumber daya manusia perlu diprioritaskan untuk mencapai hasil kerja yang telah ditetapkan. Yang pertama adalah disarankan untuk membuat instruksi kerja tertulis serta pengawasan yang ditingkatkan dalam proses produksi agar karyawan dapat lebih fokus serta lebih bertanggung jawab pada pekerjaannya. Yang kedua, penambahan sumber daya manusia untuk melakukan pengawasan pada setiap bagian kerja agar para karyawan bagian produksi lebih terawas dalam melaksanakan pekerjaannya. Lalu yang ketiga, perusahaan sebaiknya memberikan pelatihan kepada seluruh tenaga kerja yang ada. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan pada setiap proses produksi. Dan yang terakhir, yaitu penerapan alat bantu analytical hierarchy process atau AHP guna memaksimalkan proses produksi. Dengan adanya alat bantu, perusahaan dapat mengetahui prioritas usulan perbaikan dalam pengendalian kualitas produk. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.